Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Addal amanata wa nasahal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kaum muslimin muslimat yang saya cintai karena Allah, sebelum saya mulai tausiah ini, saya ucapkan salam penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan malam nasi anget, sambal terasi gulai keladi. Menjawab salam kurang semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih salamnya Bapak Ibu. Sebagai wujud terima kasih saya doakan yang sudah menjawab salam, mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surga. Disehatkan badan dan ruhnya, dipanjangkan umurnya, ditaatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dibanyakkan duitnya, dikuatkan persaudaraannya. Kemudian kita doakan yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang belum punya sepeda motor baru, mudah-mudahan punya sepeda motor baru. Yang belum hafal Al-Quran, mudah-mudahan segera hafal Al-Quran. Yang belum punya rumah baru, mudah-mudahan cepat punya rumah baru. Yang belum punya istri baru, doakan gak usah bu, sah katanya, gak usah. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini saya lihat dari depan semuanya kelihatan sehat-sehat, tidak ada yang kelihatan mau meninggal dunia. Ada enggak? Alhamdulillah, enggak ada Pak Haji ya? Alhamdulillah juga hadir bersama kita malam hari ini ada tokoh agama, kepala Kementerian Agama. Ada juga banyak Pak ya? Semuanya lah ya. Pak Haji, Bu Haji, dan terutama anak-anak hafiz Al-Quranul Karim. Nah Bapak Ibu, cuman satu adik-adik ya, saya takut ceramah ini. Kenapa saya takut Bapak Ibu? Takut menyusahkan Bapak Ibu adik-adik. Lanjutkan gak usah? Nggak apa-apa susah nanti. Hah? Nggak mau susah? Udah nggak mau, udahlah balik. Jadi Bapak Ibu, saya takut, saya baca dalam kitab Duratun Nasihin, di zaman Abu Bakar Siddiq ada orang meninggal dunia. Tahu meninggal?
Kalau orang meninggal dia apa kan, Dek? Dikubur. Sebelum dikubur, sebelum dimandi, mandi. Setelah mandi, kapan? Setelah itu sholat, setelah itu dikubur. Selesai dimandikan, kemudian dikapankan dengan bentuk pocong, tahu pocong? Kemudian dibawa ke masjid untuk disolatkan. Berapa rakaat solat jenazah? 4 rakaat. Hah? Rakaat solat jenazah? Tidak ada. Solat jenazah tidak ada rakaat. Kemudian Bapak Ibu, kalau di sini saya tidak tahu, orang meninggal itu dimasukin keranda ada Pak? Setelah itu ditiup kain hijau ya. Ada tulisan di kain hijau, Inna lillahi. Nah, di zaman itu belum ada tulisan dan kain itu. Jadi orang meninggal waktu itu dibawa dengan pocong-pocongnya di masjid, dibaringkan, kemudian mau disolatkan 4 rakaat. Imam siap-siap kepada makmum, sawu sufufakum, rapatkan saf, luruskan. Begitu mau takbir pertama imam, Allah, kata imam, mayatnya bergerak, bangkit. Maka belum ada keran. Rupanya imam agak penakut, tidak berani ngomong. Bar tidak selesai, cuma nunjuk. Nah, ada salah seorang makmum sholat jenazah yang berani, Bapak Ibu adik-adik. Kemudian karena berani, dia dekati mayat yang mau bangkit. Dia buka kabat pertama. Astagfirullahaladzim. Terkejut dia, kenapa? Ternyata ada ular, kepala jenazah masuk ke dalam mulut ular. Allahu Akbar. Apa namanya itu, Bu? Kepala ular, kepala jenazah, mulut ular, baru masuk sedikit. Bahasa sininya apa? Bahasa setapuknya nyompol. Hah? Napok. Mulut ular nguyum Pak, nguyum kepala jenazah. Kemudian badan ular melilit badan jenazah, adik-adik. Nah, mundur dia. Ada lagi jamaah sholat jenazah yang berani ngambil kayu yang ada cabangnya, mendekati ular. Apa namanya ini? Nguis. Betul kan nguis? Hah? Ngusir kalau bahasa kami, nguis. Hah? Muhu, muru. Dekat dia. Ular melepas sompolannya, kemudian mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, limadza tu'zunani wa anni rasulullah. Kata ular, mengapa engkau menyakitiku, aku ini utusan Allah. Kata hamba Allah tadi, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, limadza tu'zuhu, mengapa engkau menyakiti hamba ini? Dijawab oleh ular. Kata ular, li'annahu, karena dia selama hidup di dunia melakukan 3 kesalahan. Yang ngeri kesalahan ketiga apa?
setiap kali ada tausiah, ada nasihat, dia tidak mau dengar. Ngeri kan Bapak Ibu adik-adik ya? Sekarang saya tausiah, Bapak Ibu tidak mau dengar, nanti matinya disompol ular. Jage, bahasa Sambasnya Pak, jage, awas, itu kan? Nah, jadi yang bahaya Bapak Ibu adik-adik, ada tausiah dia ngomong seorang di belakang. Kalau ngomong berdua masih mending Pak ya, ngomong seorang, ya kan? Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah, ada 3 alasan ular. Yang pertama, kata ular, setiap kali orang ini mendengar azan, dia tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Awas, kedengaran azan tidak sholat jamaah ke masjid, matinya disompol. Jadi yang kedua kata ular, setiap kali datang orang minta infak sedekah, dia selalu minta maaf. Hati-hati yang disuruh Pak Hamka panitia suruh bawa kue, ndak bawa kue, minta maaf. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, saya sudah berikan resepnya, cuman ndak banyak, 60 lembar. Resep agar kita tidak disompol ular, maksudnya mati masuk surga, tidak disiksa di neraka. Setiap kali pagi hari kita baca doa ini ya, kemudian ikhlas membenarkan, lalu mati pada sore harinya, kita dijamin masuk surga. Kemudian kalau kita baca doa ini pada sore hari, lalu mati pada malam harinya, dijamin masuk surga. Yang penting membacanya ikhlas dan membenarkan. Doa apakah itu? Alhamdulillah, dah ada yang tahu. Betul. Inilah nanti silakan dibagikan ya. Sebenarnya di internet banyak, di buku zikir pagi petang ada. Cuman kalau saya setiap tausiah itu, inilah biasanya yang nyampai ke rumah seperti ini, yang diingat tempel di rumah, yang belum hafal dihafalkan. Itu nanti ya Bapak Ibu minta dengan panitia kalau kurang. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ke peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya kenalkan, nama saya Zulpiadi, udah ada, lahir di Sungai Pangkalan 1 tahun 76. Kemudian S1-nya di Jakarta, S2 di UIN Jakarta. Sekarang kuliah mengajar di SMK Negeri 2 Singkawang, guru agama. Kemudian dosen Akper Singkawang, agama Islam. Kemudian juga pembina pondok pesantren Al-Fatah Singkawang, pesantren tahfiz Al-Quran. Anak baru 3, istri baru 1, mau nambah 2 takut berkelahi. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah, judul kita dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tingkatkan keimanan. Iman. Saya beri contoh refleksi dari Isra Mi'raj dari ayat yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Subhanallah. Pelajaran pertama, Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Makkah ke Palestina dengan jarak kurang lebih 1.500 km. Kalau naik Grab dikali 2.001 km munade, cuman ditempuh oleh Nabi dalam hitungan menit. Hebat enggak? Keren enggak? Luar biasa enggak? Nah, pelajarannya ketika kita menemukan sesuatu yang luar biasa, ucapkanlah subhanallah. Saya mau tanya, di sini ada nek aki yang kalau ke masjid pakai sepeda enggak? Ada enggak di sini? Enggak ada. Hah? Sepeda motor. Siapa yang pakai sepeda motor? Banyak. Motornya motor apa? Hah? Kita cari orang tua. Siapa yang tua? Orang tua pakai motor sini, Pak. Yang paling tua mana? Hah? Yang mana, Pak? Yang Pak siapa? Haji Ruh. Haji Wong. Kemudian motornya motor apa? Beat. Tadi dia pakai motor Beat ya. Isuk subuh masih pakai motor Beat. Kemudian sholat maghrib isuk dia pakai motor CBR 250. Kira-kira bapak ibu ketika ngelihat bapak nih pakai motor Ninja 650 yang dipakai uji ke masjid, komentarnya apa? Gile. Betul lah? Yang tadi, wih katanya. Berarti pelajaran Isra Mi'raj belum masuk. Paham? Jadi yang benar apa? Subhanallah. Itu pelajaran pertama meningkatkan keimanan Bapak Ibu. Begitu kita paham subhanallazi asra bi abdihi laila, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Bayangkan Allah memperjalankan nabi-nabi bertindak beres duduk saja. Saking canggihnya perjalanan itu, sampai-sampai Abu Sufyan dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan datang kepada Kaisar Heraklius di Palestina. Wahai Kaisar Heraklius, katanya, kami sekarang ini ada orang gila ngaku dari Mekah ke Palestina ini dah cuman melakukan perjalanan 1 malam pulang pergi. Apa enggak gila itu orang? Sementara saya melakukan perjalanan pakai kuda hampir 10 hari, kalau jalan kaki 1 bulan sekali jalan, kata Abu Sufyan. Pada saat Kaisar Heraklius berada dialog dengan Abu Sufyan yang belum masuk Islam, di situ ada pendeta yang bernama Patrik Elia. Sebelum Kaisar menjawab, Patrik Elia langsung angkat tangan. Wahai yang mulia Kaisar Heraklius, mohon izin ngomong. Kenapa? Yang mulia, saya tahu malam itu. Kaget Abu Sufyan. Patrik Elia membenarkan
datangan Nabi Muhammad SAW yang jaraknya 1 bulan perjalanan sekali jalan, sementara Abu Sufyan memprotes, membohongkan. Saking hebatnya peristiwa itu. Kata Patrick Elia, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, adik-adik semua, malam hari itu kebiasaan saya menutup semua pintu Masjidil Aqsa. Sampai satu pintu, begitu mau saya dorong, pintu tidak bisa didorong. Kemudian saya lihat kelihatan bagus. Kemudian saya minta marbot masjid yang masih ada di masjid, minta bantu mendorong pintu itu. Ternyata tidak juga bisa. Akhirnya tukang yang masih ada di sekitar Masjidil Aqsa, kata Patrick Elia, saya minta bantu, kami belasan orang mendorong pintu Masjidil Aqsa agar tertutup. Ternyata tidak juga bisa tertutup. Akhirnya pada pagi harinya saya lihat dalam keadaan terbuka pintu Masjidil Aqsa malam itu, ada bekas tambatan kendaraan Nabi. Cuman saya tidak tahu Nabi siapa yang sholat malam itu. Ternyata ini dia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Patrick Elia. Nah, karena hebat inilah peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, Subhanallah, Subhanallah. Pelajaran iman yang pertama, Bapak Ibu, ketika kita melihat sesuatu yang ajaib, jangan lagi mengucapkan hebat, gile, cewek cantik lewat, oh, kita tidak lihat, ngapa pakaiannya yo gile. Jadi sekarang apa yang diucapkan? Subhanallah. Maka kalau di Singkawang, Bapak Ibu, dilarang umat Islam nonton cap gomi. Kenapa? Takut waktu besi ditusuk ke perut tidak berdarah, orang Islam ngomongkan gile, hebat. Wah, itulah pelajaran iman dari surah Al-Isra malam hari. Apa contoh kehebatan lain, Bapak Ibu? Besok ternyata sekali pasang, masjid kita kan masih panas nih, ternyata datang sumbangan, dipasang langsung 20 AC. Apa komentar Bapak Ibu? Jangan sampai gile. Pelajaran iman. Padahal 10 AC dah cukup kan? Dipasang 20. Nggak kena gile. Ucapannya di rumah, di kantor, di jalan kita melihat sesuatu yang ajaib, ucapkan Subhanallah. Itu meningkatkan iman. Anak-anak punya mamanya pandai masak sayur keladi, ya kan? Ndaan gatal, betul ke Bu? Ndak boleh kita muji istri Bapak. Cantik istriku, ngapa sayur keladi? Ngapa tang sayur keladi? Mencegah diabetes, mencegah gula darah. Jadi Bapak Ibu, itu pujian yang pertama, Subhanal Lazi, Maha Suci Allah. Yang kedua, kata ayat itu, akan kami lihatkan tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi pelajaran kedua dari Isra Mi'raj, Bapak Ibu, adik-adik, tanda-tanda kekuasaan Allah pada kendaraan yang digunakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Nabi mengatakan, hai umat Islam, kendaraan kita tidak usah cuman sepeda motor. Cobalah pikirkan, buat sepeda motor tidak pakai roda, tidak pakai ban, bisa tidak Bapak Ibu? Bisa tidak sepeda motor, mobil tidak pakai ban? Hah? Bisa. Tinggal lihat di mbahnya YouTube, sepeda motor terbang, mobil terbang, ada sudah. Ternyata umat Islam masih belum sampai ilmunya. Kasihan kan? Padahal ini pelajaran sudah 14 abad yang
langit. Kasihan kan? Dua pelajaran kedua umat Islam. Ya, saya suka salah kadang-kadang begini, bacok Bapak Ibu. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ketakwaan. Langsung kita tancap ketakwaan itu. Ciri orang bertakwa dalam surah Al-Baqarah ayat 2, allazina yuqimunas shalah, mendirikan salat. Isra Mi'raj, Bapak Ibu, adik-adik, Mi'raj itu kemana? Naik ke langit. Isra perjalanan. Nah, nilai ketakwaan di sini naik ke langit. Nabi dapat perintah apa? Sholat. Nah, perintah sholat naik ke langit itu tanda kekuasaan Allah Subhanallah. Jarak ke langit ngitungnya pakai kilometer atau pakai apa? Hah? Pakai apa? Satuan ngitung ke langit bagaimana? Hah? Pakai cahaya, meterannya namanya cahaya. Jarak ke langit berapa cahaya? Dari surah Al-Ma'arij, yauma ta'rujul malaikatu fi yaumin, lanjut. Hah? Yauma ta'rujul malaikatu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat naik ke langit yang mana hitungannya, ukurannya 50.000 tahun. Dibagi 50.000 tahun dibagi dikali 1 tahun 365 hari, dikali 1 hari 24 jam, dikali 1 jam 60 menit, dikali 1 menit 60 detik, dikali 1 detik cahaya sama dengan berapa? 400.000 kilometer. Jarak ke langit ditempuh Nabi Muhammad dalam 1 malam. Nanti bisa dihitung pakai mesin hitung. Kalau kalkulator tidak cukup, nolnya. Nah itu. Nah, jauh-jauh Nabi naik ke langit. Naik langit pertama bersama malaikat Jibril, ketemu dengan Nabi Adam. Nampak tanda kekuasaan Allah kepada Nabi Muhammad. Apa kekuasaan Allah? Nabi Adam sudah meninggal dunia. Nabi Muhammad masih hidup. Allah temukan di langit pertama. Hebat enggak teknologinya? Hebat. Ya kan? Siapa yang kakeknya sudah meninggal? Mau enggak kalau jumpa Nek Aki dah meninggal? Kenapa enggak mau? Takut. Teknologi yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ketemu dengan Nabi Adam yang sudah pernah meninggal dunia di langit pertama. Pelajaran di sini banyak Bapak Ibu. Setelah bersalaman saling mengucapkan, karena Nabi sedang mengalami yaitu kesedihan, dikenal dengan amul husni, Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ni Adam bapak moyangnya manusia, dia juga Nabi, dia juga sudah mengalami ujian Allah. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, jadi Nabi itu ujiannya berat. Nah gitu. Jadi Nabi ujiannya apa ujian Nabi Adam? Anaknya berkelahi. Siapa yang di sini punya anak tidak suka berkelahi? Angkat tangan. Ya kan?
anak Nabi Adam bukan hanya berkelahi tapi berbunuh. Naik ke langit kedua bersama malaikat Jibril, ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, ini Nabi yang dibunuh oleh umatnya. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, engkau nanti bisa juga dibunuh kalau jadi Nabi. Itu dia. Naik ke langit ketiga, ketemu dengan Nabi Idris. Ini Nabi yang pernah masuk ke surganya Allah. Kemudian naik langit keempat, ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ya Muhammad, umatmu nanti setelah masuk surga akan tampan seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu tak ibu-ibu cara melihat orang tampan, Bu? Tahu tak? Tidak tahu. Caranya, ibu ambil buah mangga yang paling manis dengan pisau. Cari laki-laki paling tampan di dunia ini, suruh lewat bergaya di depan ibu. Kalau ibu ngiris jari, itu tanda laki-laki tampan. Kalau tidak ngiris jari, kalah ketampanannya dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Tahu enggak ibu cara ngetes suami ibu mengatakan ibu cantik padahal dia bohong? Enggak tahu? Caranya ibu duduk juga suami, ada air boleh diminum gak, Bi? Boleh ya? Minum ya? Bismillah. Nah, kemudian di teras tapi duduknya, ibu duduk menghadap suami, ibu menghadap ke jalan, suami menghadap ke rumah. Kemudian ibu ngomong depan suami yang menghadap ibu, karena ibu menghadap ke jalan kan, ibu seolah-olah ngeliat ini, cantik lalu cewek itu. Kalau suami ibu noleh, tanda dia bohong bahwa ibu yang paling cantik. Itu tandanya. Jadi begitulah ilmu yang diajarkan Allah kepada manusia. Nanti tidak usah dites, Bu, ya, kasihan. Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit Nabi Yusuf naik ke langit kelima. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditemukan dengan Nabi Harun alaihi salam. Naik langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa nih banyak ngobrolnya dengan Nabi Muhammad. Ya Muhammad, gimana? Umatmu kecil-kecil katanya. Umatku besar-besar sakit Muhammad, jadi nabi katanya. Nabi Muhammad ngangguk-ngangguk aja. Naik langit ke-6, ke-7 ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur namanya. Kemudian Nabi melihat di Baitul Ma'mur masuk ke dalam Sidratul Muntaha 70.000 malaikat tidak keluar lagi. Kemudian saat itulah malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, sampai di sini saya mengantarmu menemui Allah. Selanjutnya engkau naik ke langit yang tertinggi Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama membagi peristiwa Isra Mi'raj dengan segala kecanggihannya ini dengan 3 alam. Pertama alam manusia, alam nasut katanya. Kedua alam malaikat, alam malakut. Yang ketiga alam Allah, alam Tuhan, alam ilah, disebut alam lahut katanya. Di mana alam lahut ini malaikat tidak boleh ikut, yang boleh cuman Nabi Muhammad. Begitu datang Nabi Muhammad berhadapan dengan Allah, terjadilah dialog yang kita baca dalam sholat. At-tahiyatul
salam penghormatan, kebaikan, keselamatan, keberkahan hanya milik Allah. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika, selamat atasmu wahai Nabi, semoga dapat rahmat Allah dan keberkahan. Dijawab lagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alaina, selamat atas kami dan atas hamba-hamba Allah yang soleh. Kemudian kompak Nabi dengan malaikat yang diizinkan Allah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab lagi oleh Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang mengatakan Muhammad abduhu wa rasul. Dialog sampai Allah berselawat kepada Nabi, malaikat berselawat kepada Nabi. Selesailah dialog itu, Allah turunkan perintah sholat 5 waktu. Setelah Nabi diberikan perintah 50 kali waktu sholat. Cuman Bapak Ibu adik-adik, di mana nilai ketakwaannya sholat? Yaitu pada keutamaan sholat. Ini yang hadir sekitar 500 ada tak? 500-an orang. Sholat subuh berapa orang, Pak? Hah? 30 orang. Berarti yang 470 tidur. Pertanyaannya, kenapa umat Islam banyak yang tidur daripada sholat? Hah? Azan zuhur, berapa orang yang ke masjid? Hah? Semuanya. Berapa? 1 saf, 3 saf, 1 saf berarti 3 saf 50 ya, sisanya hendak ke masjid. Kenapa? Karena tidak tahu untuk apa sholat. Coba saya tanya nih, yang ngantuk nih, kau sholat maghrib enggak tadi? Untuk apa kau sholat? Enggak tahu. Abang sholat ke maghrib tadi, untuk apa sholat? Untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ya warna apa? Enggak tahu kan? Sholat enggak tadi? Untuk apa sholat? Beribadah kepada Allah. Warna apa beribadah kepada Allah? Enggak, jawab. Warnanya apa? Coba yang lain, untuk apa sholat? Salah enggak syarah? Untuk apa? Apa katanya? Masuk surga kah? Betul. Cuman pertanyaan saya, surga warna apa? Enggak tahu. Kenapa orang malas sholat? Karena sholat tidak ada warnanya untuk apa, betul? Coba kalau sholat dapat yang warna merah, ramai enggak yang sholat? Yang saf paling depan kan enggak banyak nih Pak Haji ya, dapat 100.000. Ramai enggak yang sholat? Saf nomor 2 50.000. Alhamdulillah. Saf ketiga 20.000. Ramai enggak? Mana yang ramai, depan apa yang ketiga? Rahasia sholat inilah yang tidak diketahui oleh umat Islam. Sholat bisa minta apa saja. Minta duit bisa. Udah pernah gak Pak sholat minta duit? Belum. Siapa yang sholat minta duit pernah? Dapat enggak?
Gimana doanya? Alhamdulillah. Itu bukan minta duit namanya. Sholat minta duit. Bapak Ibu selesai sholat, assalamualaikum, setelah zikir subhanallah alhamdulillah, setelah istighfar, ya Allah berilah saya duit 1 peti untuk ongkos naik haji, sisanya untuk belanja anak istri, masih ada sisa untuk kawin lagi. Doa selesai sholat minta duit. Di mana rahasia sholat? Surah Al-Baqarah ayat 46. Wasta'inu, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan itu dia Bapak. Nah Bapak Ibu, kata Allah minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sewaktu kita membaca Al-Fatihah dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah jawab. Jadi sholat tu mi'rajul mu'min. Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, waktu kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah jawab a'azzani abdi, hambaku menyanjungku. Kita baca Maliki Yaumiddin, Allah jawab lagi akramani abdi, hambaku memuliakanku. Waktu kita baca Iyyaka na'budu, Allah jawab haza li abdi wa iyyaka nasta'in, Allah jawab haza li. Waktu kita baca Iyyaka na'budu, ini untuk hambaku kata Allah. Iyyaka nasta'in, ini untukku kata Allah. Kemudian wali abdi masa'ala, untuk hambaku kata Allah, apa saja yang ia pinta aku kabulkan. Itu Al-Fatihah Bapak Ibu. Rahasia Al-Fatihah dalam sholat. Waktu kita baca Iyyaka na'budu, Allah jawab apapun yang hambaku pinta aku kabulkan. Mau enggak minta duit? Mau? Yang mau minta duit angkat tangan. Cuman seorang. Berarti orang, oh banyak. 7. Yang mau minta duit angkat tangan. Nggak laku disanggau duit ya. Subhanallah. Hah? Bapak Ibu, padahal orang tidak sholat gara-gara duit. Dia lagi nge-grab azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahan grab. Sholat yuk. Ngapa? Dapat duit. Mau enggak dia? Mau. Tahan, stop. Sholat yuk. Dapat apa? Pahala. Warnanya apa pahalanya katanya? Merah ke biru? Enggak mau dia pergi. Jadi Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah, waktu kita baca ihdinas sampai waladdallin, Allah jawab lagi haza li abdi wali abdi masa'ala. Pahala bacaan ihdinas sampai waladdallin untuk hambaku kata Allah, apapun yang hambaku pinta aku kabulkan. Jadi Bapak Ibu menggunakan Al-Fatihah, yang rajin ke masjid, dilihat tetangga demam, dah mulai nguap bapak dia, nyuruh berhenti nampaknya. Jadi kalau tetangga ibu ada demam, anaknya ndak payah dapat jodoh, datang ke ibu bapak yang rajin sholat, oh Pak Haji, Bu Haji, oh anak tahfiz, cobalah minta air tawar. Kenapa? Anak kunun be demam, anak kunun be belum dapat jodoh, minta air tawar. Caranya bacakan Al-Fatihah perlahan-lahan. Allah katakan apapun yang kau pinta ku kabulkan. Selesai baca Fatihah, adab berdoa dibaca juga, muji Allah, salawat, istighfar. Setelah itu ngomong kepada Allah, ya Allah, si A punya hajat ini, dia minta air tawar ke saya bacakan Al-Fatihah. Engkau yang mengabulkan doa, saya cuman meminta. Oh, udah selesai. Berikan. Dia tanya minum ke mandikan, boleh dua-duanya. Dia nakik boleh ke? Boleh dua. Yang mengabulkan Allah. Itu contoh sholat bisa minta apa saja. Bapak Ibu nanya, Pak Ustadz minta apa? Kan nih? Betul kan?
Saya setelah tahu ilmu ini Bapak Ibu, yang saya pinta pertama apalah? Ya Allah, saya minta istri cantik, putih kulitnya, mulus, mancung hidungnya, keturunan baik-baik, berpendidikan. Kalaupun dia tidak ada di muka bumi ini dengan kekuasaanmu, kun fayakun ya Allah, jadilah maka jadilah. 2 bulan mintakannya. Masih tinggal di Jakarta, disuruh pulang ke Singkawang, suruh ngajar di pondok. Sampai di pondok nampak ustazah mirip lalu dengan doa saya. Allah Akbar. Ujungnya Al-Qadri, depannya Saripah. Saya ganti doanya, kalau memang dia jodoh saya ya Allah, mudahkan urusannya. 2 minggu Pak Kiai manggil, mau ndak nikah dengan ustazah? Rasa nak melompat saya saking gembira. Betul, sholat bisa minta apa saja Bapak Ibu. Betul, subhanallah. Yang belum saya pinta istri kedua. Yang mau nambah boleh. Cuman doa minta istri kedua ini rahasia. Kalau mau belajar nanti datang ke Singkawang, silaturahim. Karena kalau diajarkan kasihan istri-istri di rumah. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah, saya sering bawa ceramah istri. Karena sekarang punya bayi, masih nyusukan anak. Jadi karena ada laki-laki yang bukan muhrim bawa sopir juga, jadi tidak ikut. Jadi istri saya berdoa juga dia, supaya saya tidak kawin lagi. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah dia suamiku satu-satunya dunia akhirat. Dah kalah laki-laki. Hati-hati ibu, salah doa. Ngelihat suaminya dapat SMS, bang kalau malam ketemu di pasar jam 8, tertanda Yuli. Yuli namanya, padahal namanya Yulianto, disingkatnya Yuli. Marahlah ibu, cuman marah takut durhaka ke suami. Akhirnya ibu berdoa. Doanya apa? Ya Allah, hilangkanlah nafsu suamiku. Sampai di sini enaknya doanya. Kacau suami ibu. Ya Allah, hilangkanlah nafsu suamiku. Dah sebulan ibu tidak dipegangnya. Ngapa? Nafsunya hilang, dengan ibu pun hilang. Dua. Hati-hati doa untuk suami. Ada ibu-ibu di Singkawang berdoa karena suaminya suka mabuk judi, bangkrut terus proyeknya. Dia berdoa, ya Allah, karena dah tahu ilmu sholat, doa bisa minta apa aja. Ya Allah, jadikanlah suamiku rajin sholat ke masjid. Biarlah dia miskin, tidak megang duit, yang penting dia rajin ke masjid. Alhamdulillah, suaminya setelah itu taubat ke masjid terus, tapi duit malah minta dengan dia. Istrinya pegawai negeri, suaminya pemborong. Didoakan istrinya miskin tapi ke masjid. Hampir tiap hari lah lakinya minta duit beli rokok dengan istrinya. Satu mobil dengan saya cerita istrinya, dengan istri saya dengan cerita, kenapa? Ibu gimana doakan suami? Didoakan seperti itu selesai sholat. Nah ibu mulai sekarang ganti doanya. Gimana? Ya Allah, saya cabut doa saya yang lama. Beritahu Allah doa kita cabut. Apa Pak? Ada. Ya kan? Ya Allah, saya cabut doa saya yang lama, saya ganti yang baru. Ya Allah, jadikanlah suami saya rajin sholat berjamaah ke masjid, kemudian banyakkanlah duitnya. Apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu? Diajak ke Malaysia, dia pergi ke Malaysia, berangkat umroh, haji, infak, dia bisa infak, tidak tahu duit dari mana. Setelah istrinya merubah doa untuk suami. Jadi kalau Bapak Ibu perang doa, insya Allah pengalaman saya itu lebih terkabul doa istri Pak. Kenapa? Karena istri sering dizolimi. Betul tak? Nah, ketahuan ngintip emaknya kena zolimi bapaknya. Jadi Bapak Ibu,
Waktu istri dizolimi suami, contohnya apa? Tidur di kamar, suami kentut nyaring, put katanya. Apa yang ibu komentarkan? Ya Allah, saya dizolimi suami, doa orang dizolimi kabul, kayakanlah suami saya ya Allah. Ada enggak ibu yang doa gitu? Mulai nanti kalau suami kentut di depan ibu, doakan dia kaya, insya Allah terkabul. Cuman ujungnya ditambah, jika dengan kaya dia ndak kawin lagi, itu aja. Karena kalau kaya kawin lagi susah juga kan. Tapi kalau adil bolehlah, ya kan. Lanjut Bapak Ibu, mempererat ukhuwah Islamiyah guna mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Nabi Allah berangkatkan dari Makkah ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, seolah-olah Allah memerintahkan kita umat Islam, hai umat Islam, contoh Muhammad, sebarkan Islam ke seluruh dunia, sebarkan kasih saya. Apa itu Islam rahmatan lil alamin yang ditanyakan kepala Kemenak tadi? Islam artinya apa Bapak Ibu? Keselamatan. Referensinya dari mana? Menurut Kamus Bahasa Indonesia karya Purwadarminta, Islam artinya selamat. Kalau masuk Islam sudah selamat walaupun tidak sholat, betul gak? Betul gak? Asal dah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dah perlu tidak sholat, arti Islam selamat, betul gak? Jadi Islam artinya bukan selamat. Selamat bahasa Arabnya assalam. Bukti mana? Waktu kita ngucap salam, al-islamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, betul gak? Atau assalamu alaikum, mana yang betul? Nah, jadi assalam itu artinya selamat. Al-Islam apa artinya? Berserah diri kepada Allah. Islam bisa dijadikan rahmatan lil alamin kalau kita pahami arti Islam itu berserah diri kepada Allah. Bagaimana cara berserah diri kepada Allah? Bapak Ibu, orang utang dengan kita, ndak bayar, sedih ndak? Sedih ndak orang utang ndak bayar? Yang punya warung kecil ada ndak? Banyak orang utang ndak? Banyak. Tahu ndak caranya supaya orang bayar utang di warung yang kecil? Ndak tahu kan? Sewaktu orang mau utang itu, Pak utang katanya, boleh ke utang? Kita balik tanya, boleh ke dicatat? Kalau boleh katanya, udah boleh saya utangi. Ambil kertas yang ditempel untuk undangan tuh Bu, Pak, ya. Setelah itu Pak siapa namanya? Pak Sopyan, hutang tanggal 20 Maret 2017, 70.000 rupiah. Gula dan kawan-kawan tempel di dinding. 2017. 2018 Bapak datang ke warung saya, siapa namanya Bapak? Pak Yayan. Pak Yayan. Sopian 20 Maret 2017, 75.000. Jumpa Pak Sopian di pasar. Itu udah 2009. Pak Sopian, ada namanya Pak Sopian di warung Pak Zulpiadi, 75.000. Betul enggak? Malu enggak kita? Kita yang punya warung enggak perlu nagih, betul kan? Kawan-kawan kita yang datang beritahu. Ternyata kita dah mati, hutang kita masih kena siksa kita di alam kubur kan? Ada anak kita datang ke warung tempat ke hutang. Pak, Sopiannya siapa? Ayahmu nak. Hah? Ayah masih hutang? Itu saya lunasi. Cara jitu agar orang bayar hutang kalau punya warung.
Hutang nggak? Boleh hutang nggak katanya? Kita balik tanya, boleh catat nggak? Nggak boleh katanya. Adalah nggak boleh hutang, ya kan? Nah, ibu dan bapak yang terlanjur orang berutang dengan kita nggak bayar, bisa nggak kita berkasih sayang dengan dia? Kalau belum paham tapi kalau kita paham Islam berserah diri kepada Allah, kita serahkan kepada Allah. Kita tahu orang yang berhutang tidak bayar kepada kita, dia memakan harta kita dengan cara yang haram. Kata hadisnya, ata yaumal kiamat kana muflisan. Dia datang hari kiamat dalam keadaan bangkrut. Kenapa bangkrut? Kalau dia sholat, pahala sholatnya diberikan ke kita. Kalau dia haji, pahala hajinya diberikan ke kita. Jadi kalau itu kita paham Bapak Ibu, kita serahkan kepada Allah. Orang hutang tidak bayar, ketemu dengan orang berhutang, senyum-senyum, jadi kita pun senyum-senyum juga. Ngapa? Dia hutang 20.000 tidak bayar, kita lihat dia, oh dia sholat maghrib. Dalam hati kita, ya Allah nanti berikan pahala sholat maghribnya ke saya, dia masih hutang 20.000 belum bayar. Anak-anak santri tahfiz nih, nanti dia ngapal Quran, pindah semua hafalan, pahala hafalan Qurannya ke siapa? Ke ibu kantin. Ngapa pindah? Ngambil gorengan 3G bayar 2. Ada kah? Jangan sampai ada. Yang ngeri Bapak Ibu rahmatan lil alaminnya Islam, kalau kita hutang dengan orang selain Islam, cepat-cepat bayar. Jangan mantang-mantang berutang dengan Cina tidak mau bayar. Ngapa kau tidak bayar? Ya kafir ya betul katanya. Itu yang berat di akhirat, terjadi dialog antara kita dengan Allah. Wahai fulan, kau masih ada hutang dengan orang non muslim? Iya. Saya panggil dia. Dia tanya Allah, wahai non muslim, apa yang kau mau dari orang Islam? Ya Allah, saya mau minta pahalanya agar saya masuk surga. Dosa saya berikan ke dia. Kata Allah, minta maaf, kau tidak daftar surga. Bapak Ibu, daftar surga gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Jadi saya bisa apa ya Allah? Kalau dosamu ditimpakan ke dia, bisa, maka ditimpakanlah dosanya. Akhirnya orang Islam tadi yang berutang dengan orang non muslim tidak bayar, mestinya masuk surga, ditarik dulu ke neraka, disiksa. Kalau kita paham Islam seperti itu, maka kita tidak mau menzolimi siapapun. Jangankan dengan orang kafir yang manusia, dengan binatang saja kita takut menzoliminya. Apa contoh zolim ke binatang? Kencing di lubang semut, itu zolim kepada binatang. Kita tidak tahu semut lagi musyawarah membahas pemilu, pemilihan presiden, semut, kita kencing di situ. Malamnya digigit semut burung kita. Itu Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam rahmatan lil alamin. Kita tidak mau pakai sepeda motor, mobil, lampunya tembak. Kenapa? Asal lampu kita membuat orang lain silau, kan kita tidak kenal orang lain itu ya. Jalan turun kan, naik, pas kena turun silau matanya, tidak kan? Masuk parik. Kalau kita punya pahala, pahala kita pindah ke dia. Kalau kita tidak punya pahala, dosanya pindah ke kita. Itulah yang memotivasi kita mengamalkan Islam rahmatan lil alamin. Pagar rumah kita, kalau menyulitkan orang parkir, kita robohkan. Kenapa? Karena pahala membuat orang lewat di rumah kita, memberikan kasih sayang kepada seluruh alam.
akan dapatkan kita nanti di akhirat kelak. Itu makna Islam, rahmatan lil alamin, memberikan kasih sayang. Kenapa? Hitung-hitungannya akhirat, hitung-hitungannya akhirat. Jadi kita dizalimi senyum, cuman bapak ibu resikonya berat. Cerita ini, datang saya parkir kendaraan, datang orang gila, cret katanya pakai batu, habis. Karena Islam rahmatan lil alamin, kita cuma ngucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, di dunia ini kegores, saya minta nanti pahalanya di akhir. Nah ibu dan bapak, Islam rahmatan lil alamin sesama umat Islam. Kata Nabi, sataftariqu ummati ala salasati wa sab'ina firqah kulluhum finnar illa wahid. Akan pecah umatku menjadi 73 golongan, 72 di neraka, satu yang di surga. Siapa itu? Yaitu saya dan sahabat-sahabat saya, kata Nabi Muhammad. Bagaimana? Jawabannya ada di surah Ar-Rum 30 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Arti ayat ini, kita beragama ini harus lurus. Apa agama kita Bapak Ibu? Agama kita apa? Dalilnya mana? Surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar di sisi Allah adalah Islam. Nah, kata ayat tersebut, wala takunu minal musyrikin walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak tahu agar menghadapkan mukanya ke agama yang lurus. Berarti ada di antara kita yang menghadapkan muka kita ke agama yang tidak lurus. Siapa agama yang tidak lurus itu? Dan siapa yang lurus itu? Ayat 31 menjawab, munibina, orang yang kembali kepada Allah, bertobat. Yang kedua, wattaku, bertakwa. Yang ketiga, wala takunu minal musyrikin, jangan kamu seperti orang syirik. Siapa orang syirik itu? Ayat 32, minal lazina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka. Jadi maksudnya Bapak Ibu, agama kita apa? Yang memecah belah itu adalah yang menambahi embel-embel selain Islam. Jadi ketika kita melihat orang sholat beda dengan kita, ada yang baca doa, ada yang diam, ada yang selawat, ada yang diam. Kalau kita merasa dia tidak benar, selesai dia sholat, kita datang pegang pahanya, Pak, tadi sholat baca ini, bolehkah saya belajar pakai hadis yang mana? Enak nggak gitu? Kalau ternyata dia tidak bisa jawab, saya pun ya ikut-ikutan juga. Kemudian dia balik tanya, kenapa engkau menanya seperti itu? Kita jawab, Pak, Bu, sholat itu akan diperiksa Allah di akhirat. Saya belum ketemu cara sholat ibu, saya pengen belajar ilmunya. Kalau bapak ibu ndak ada ilmunya, ndak jadi saya belajar. Pulang ke rumah orang yang kita tanya seperti itu akan mikir, diperiksa Allah sholat, saya harus cari hadisnya. Padahal sama juga maksudnya kita nanya, Pak, Bu, sholat tuh pakai dalil, ya kan? Tapi bahasanya, lihatlah tadi, Islam rahmatan lil alamin. Kita ngajarin orang, tapi kita yang belajar. Itu dia Islam rahmatan lil alamin. Kita lihat perbedaan. Ternyata kawan kita juga punya dalil. Yang kunut pakai dalil kunut, yang ndak kunut pakai dalil ndak kunut, dan bermacam-macam. Kita usah bertengkar. Siapkan jawaban kita di hadapan Allah.
masing-masing kita bertengkar dengan Allah di akhirat. Ditanya Allah, Zulbiadi, kau sholat subuh pakai kunut, siap ya Allah, tunjukkan dalilnya. Nih ya Allah, terserah Allah mau nerima mau enggak, hak Allah. Zulbiadi, kau sholat subuh enggak pakai kunut, mana dalilnya? Harus siap kalau saya enggak kunut. Ini ya Allah dalilnya, terserah Allah, urusan masing-masing. Maka umat Islam akan rahmatan lil alamin. Yang kedua, Bapak Ibu, agar Islam rahmatan lil alamin bersatu, tidak boleh menyebut kita dengan menyebut aliran. Kenalan dengan orang, saya Salafi, saya NU, saya Muhammadiyah, saya Jamaah Tabligh. Kenapa? Ketika kita menyebut di orang yang beda mazhabnya dengan kita, saat itu kita masuk kategori sombong. Sombong, kata Nabi, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji zarah sombong. Maka kalau umat Islam ingin rahmatan lil alamin, ingin bersatu, kenalan jangan membawa nama organisasi. Kenapa? Ketika kita nyebut nama, tanda kita sombong. Saya beri contoh. Saya S1 pendidikan Islam, S2 pendidikan Islam. Bapak Ibu ndak kuliah pendidikan Islam. Bapak Ibu nyeletuk, Pak Ustadz salah tadi ya, yang benar ini. Terus saya jawab, Bu, saya ini dah S2 pendidikan Islam. Nyebut saya benar S2, tapi ketika saya nyebut, sombong enggak saya? Sombong. Hati-hati, jangan menyebut. Kalau mau nyebut gimana? Nyebut Islam pun kadang-kadang sombong. Kalau mau nyebut, arti Islam kan berserah diri. Saya takut Allah. Ngapain kau sholat tadi gaya? Saya takut Allah, ilmu saya baru sampai gaya. Allahu Akbar, sholat langsung mukanya noleh. Allahu Akbar, masih noleh. Sami Allahu liman hamidah, masih noleh kita. Allahu Akbar, sujud, masih noleh juga. Selesai sholat kan kita langsung tegur dia. Nggak sah kalau sholat, betul gak? Percuma sholat, betul gak? Lebih baik nggak usah sholat, betul gak? Kan tiga yang sering keluar kan? Betul gak orang sholat noleh nggak soleh Pak Haji? Nggak sah kan? Percuma kan? Bagus sudah sholat kan? Nah Bapak Ibu, ternyata orang ini selesai ditegur gitu, balik ke rumah, sholat di rumah, nangis, cerita dengan Allah, ya Allah, saya baru pertama kali sholat, saya nyekolahkan adik saya di pesantren, dia belajar agama, setelah setahun dia balik ke rumah, katanya, bang apa ndak sholat? Saya jawab, saya ndak tahu bang, orang yang ndak sholat itu disiksa di neraka sakor. Ya Allah, saya ndak mau disiksa di neraka sakor. Maka saya tanya adik saya, dek bagaimana cara sholat? Bang datang aja ke masjid, sampai di masjid lihat orang sholat, ikuti. Kata adiknya, bah, lihat orang sholat, ikuti. Dia sholat di samping kita, dia sholat, dia ngeliat kita, ngikuti kita kan. Baru pertama kali Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Sekali dia sholat seperti itu, kita sampaikan ke dia, tidak sah, percuma, bagus nak sholat. Salah siapa? Salah siapa? Itulah bahayanya Bapak Ibu, kita sikit-sikit memponis bid'ah, sesat, tidak sah dan sebagainya. Siapa tahu orang masyarakat kita ini dari kecil tidak pernah kenal sholat, tidak pernah kenal masjid, tiba-tiba tua, mimpi dikejar ular supaya sholat, dah tua, datang ke masjid pun mohon maaf dah bergegar.
Dia sholat pernah begini, Allahu Akbar, sambil noleh-noleh gini. Tiba-tiba kita kan tidak katakan kita tidak sah sholatnya. Yang berdosa siapa? Hati-hati, ngelihat orang yang tidak benar jangan langsung diponis. Datangi dia, Pak, saya mau belajar dengan Bapak. Tadi Bapak sholat noleh dari awal sampai akhir, pakai hadis yang mana? Bagus kan? Bagus. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Arti Islam berserah diri kepada Allah. Kita orang alim sholat, level kita sudah doa terkabul. Sholat di samping orang tadi tidak sesuai sunnah. Ketika kita melihat orang tidak sesuai sunnah sholat, yang keluar bukan bercumi dia sholat, tidak sah. Aku yang sah sholat. Jangan sampai ada kata-kata itu dalam hati kita. Jadi bagaimana yang berserah diri kepada Allah? Cari kekurangan kita di hadapan Allah. Apa saat itu kekurangan kita? Yaitu kita belum tentu sempat mengajarkan dia cara sholat yang benar. Kalau tidak dia dulu mati, kita dulu mati. Kalau kita mati belum mengajar, Allah tuntut kita di akhirat, jadi dosa buat kita. Saat itulah keluar air mata kita melihat saudara kita yang melakukan kesalahan dalam ibadah. Menangis kita, bukan sombong. Indah kan Pak ya? Islam rahmatan. Ngelihat saudara kita salah, bid'ah, hurafat, syirik dan sebagainya, kita yang menangis. Kenapa kita menangis? Karena kita belum sempat mengajarkannya. Karena belum sempat mengajarinya, kita dituntut Allah, jadi dosa buat kita. Mengalirlah air mata kita. Kejadian luar biasa air mata mengalir ini waktu Nabi Isra Mi'raj. Nabi Allah perlihatkan umat Nabi Muhammad dihalau oleh api neraka mau menyambar. Seketika itu malaikat Jibril memberikan semangkuk air kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, masukkan tanganmu ke dalam mangkuk, percikkan ke api itu. Nabi Muhammad masukkan tangan ke dalam mangkuk air itu, kemudian dipercikkan ke api yang menghalau umatnya. Kemudian api itu kembali ke tempatnya, tidak jadi membakar umat Nabi. Kemudian Nabi Muhammad bertanya, ya Jibril, air apakah ini? Dijawab oleh Jibril, ya Muhammad, itu air mata umatmu yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya, doa ini dibaca usahakan menangis takut kepada Allah, terutama pada kata-kata a'udzubika min syarri ma sona'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari perbuatan buruk yang saya perbuat. Doa, keluarkan air mata. Jadi kita manusia semuanya tidak ada yang sempurna, yang sempurna hanya Allah. Tugas kita setiap hari minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu dan bapak yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi golongan ahli sunnah wal jamaah itu yaitu yang melaksanakan Islam berserah diri secara berjamaah. Karena ahli sunnah wal jamaah tidak melaksanakan Islam sendiri-sendiri, masing-masing di bawah komando seorang imam, melaksanakan Islam yang rahmatan lil alamin secara berjamaah di bawah komando seorang imam, tidak sendiri-sendiri. Terakhir, saya tadi janji mau ngetes anak yang hafal Quran. Kalau berhasil dia menyambung ayat yang saya baca, angkat tangan, tidak usah bersuara ya. Saya juga punya rumah tahfiz di Singkawang. Anak saya baru 11 juz, umur 11 tahun, kelas 5 SD di Singkawang. Jadi saya memberi motivasi kepada satu anak atau dua anak
Yang bisa nyambung tidak usah disambung, angkat tangan aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaula idza balagatil hulqum. Angkat tangan yang bisa. Silakan, angkat tangan. Hah? Iya. Bisa, angkat tangan. Angkat tangan. Satu orang aja nih. Falaula idza balagatil hulqum. Saya ngafal. Ini silakan. Sini, alhamdulillah. Maju. Alhamdulillah. Sambung ya pakai mic nanti. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaikum wa nahnu aqrabu ilaikum wa ma nahnu bimasbukin ala an nubaddil amsalakum wa nunsi'akum fima la ta'lamun. Alhamdulillah. Surah apa ini Bapak Ibu? Al-Waqiah. Siapa yang baca surah Al-Waqiah setiap malam tidak akan jatuh miskin. Man qara'al waqiah kullalailatin lam tusibhu faqatan abada, kata Nabi. Mulai besok hafalkan surah Al-Waqiah. Saya ngapal surah Al-Waqiah seminggu, anak saya dengar dia ngapal surah Ar-Rahman. Seminggu dia hafal Ar-Rahman dengan Al-Waqiah, bapaknya Al-Waqiah aja. Karena udah tua kedudian ngapal. Mumpung inilah anak-anak muda rajin-rajin menghafal. Silakan duduk. Kemudian Bapak Ibu, kita punya rumah tahfiz. Bapak Ibu tolonglah perhatikan rumah tahfiz. Ada duit 50.000 infakkan ke rumah tahfiz. Nggak ada duit 50.000, 100.000 infakkan 100.000. Nggak ada 50.000, 100.000 infakkan 200.000. Nggak ada 200.000, 500.000. Ibu nanti di akhirat ketawa ketika ditanya, wahai ibu, dapat harta duit dari mana, dibelanjakan kemana? Ya Allah, di desa kami, desa Kantuk, ada rumah tahfiz. Saya infakkan duit saya tiap bulan ke rumah tahfiz 200.000. Gaji saya sebulan ya Allah 3 juta, tambah sertifikasi 3 juta, 6 juta. Ditanya Allah, duit kita dari mana? Saya belanjakan untuk rumah tahfiz 200.000. Naangke, kata Allah. Ya Allah, saya infakkan pisang ke rumah tahfiz, pisang kapuk. Hartamu apa? Pisang semuanya di rumah ya Allah. Oh, enggak apa-apa, karena kau cuman punya pisang. Ya Allah, saya infakkan ikan di rumah tahfiz, ikan lais yang besar. Kau dapat ikan dari mana? Ngamal di sungai ya Allah. Cuman ikan aja kah rezekimu? Iya ya Allah. Allah terima sedekah ikan ke rumah tahfiz. Yang punya kebun, punya apa saja Bapak Ibu, infakkanlah ke rumah tahfiz. Pahalanya 700 kali lipat. Jangan sampai ustadz kita ini kalah lari. Ngapa lari? Nggak cukup untuk beli pempes anaknya, untuk belikan sabun untuk istrinya, anaknya. Payah cari rumah tahfiz Bapak Ibu. Kenapa?
Kalau kampung dibacakan Al-Quran, maka lentar jauh, puting beliung jauh, gempa jauh, azab jauh. Di Banten tsunami yang tidak kena apa Pak? Rumah tahfiz. Maka mulai esok Bapak Ibu semuanya daftar di rumah tahfiz, jadi santri tahfiz. Kalau anak-anak hafalannya sore, Bapak Ibu hafalannya pagi atau malam dengan ustadz. Itu saran saya dari adanya rumah tahfiz. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Al-Fatihah. Auzubillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih Penyayang, yang Maha Hidup tidak mati, yang Maha menolong, Maha mendengar, Maha melihat. Sihatkanlah kami ya Allah, panjangkanlah umur kami, taatkanlah kami kepadamu ya Allah, banyakkanlah duit kami ya Allah, jadikanlah kami hidup bersaudara, dan kalau kami mati masukkanlah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Hanya kepadamulah kami menyembah, tunduk patuh, berserah diri. Hanya kepadamu kami minta tolong dan berdoa. Kabulkan doa-doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam kain. Kalau ada kata yang salah, jangan ceritakan ke orang lain. Kalau masih ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau masih ada kata yang salah, jangan lapor polisi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.